Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep client server, yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian dari konsep client server itu, kemudian ciri-ciri dari client server, serta cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan contoh dari client server itu sendiri. Nah, agar dapat lebih memahami dan dimengerti, mari kita bahas satu persatu. Ya. Oke, apa itu client? Client itu sendiri adalah sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Nah, sedangkan server adalah suatu sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Kemudian jika kita gabungkan antara klien dan server, maka client server adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi, arsitektur client server ini adalah desain sebuah aplikasi yang terdiri dari klien dan server, di mana client server ini saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri dari klien dan server. Antaranya yang pertama ada service atau dalam bahasa kitanya layanan. Service atau layanan ini merupakan hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda. Pemisahan fungsi ini berdasarkan ide daripada layanan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada sharing resources atau sumber daya. Server pun bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama, ya. Jadi server itu tidak hanya bisa melayani 2 atau 3 klien, tapi bisa lebih daripada 10 klien dalam waktu yang sama. Dan meregulasi akses bersama untuk share sumber daya dalam menjamin konsistensinya. Ya, kemudian yang ketiga ada asymmetrical protocol. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya itu artinya protokol yang tidak simetris. Artinya many to one relationship, ya. Relationship many to one antara klien dan server. Jadi 1-1 antara klien dan server. Klien selalu menginisialisasikan dialog melalui layanan permintaan. Dan server pun menunggu, ya. Dan server pun menunggu secara pasif request daripada klien. Kemudian yang keempat itu ada transparansi lokasi. Nah, transparansi lokasi di sini merupakan suatu proses yang dilakukan server, boleh terletak pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda. Pastinya melalui jaringan, ya. Nah, lokasi server ini harus mudah diakses dari klien. Jadi jangan terpisah lah, ya, antara server dan kliennya. Jangan terlalu jauh jika kita menggunakan jaringan yang interlokal. Kemudian ada mix and match. Nah, di sini artinya mix and match. Di sini perbedaan server dari client platform. Kemudian yang berikutnya ada pesan yang berbasiskan komunikasi. Nah, pesan yang berbasiskan komunikasi ini maksudnya adalah interaksi antara server dan klien ini melalui pengiriman pesan, ya. Pengiriman pesan yang menyertakan permintaan dan jawaban. Itu bisa misalnya dari email atau yang lain-lain, ya. Kemudian yang ketujuh ada pemisahan
interface dan implementasi. Nah, di sini maksudnya adalah server yang bisa di-upgrade ya tanpa mempengaruhi klien selama interface pesan yang diterbitkan itu tidak ada yang berubah. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi klien dan server. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu mengenai fungsi server. Fungsi server itu sendiri yang pertama adalah menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien. Yang kedua, memeriksa autorisasi. Kemudian, menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap integrity constraint dan melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan responses ke klien. Dan yang terakhir, itu memelihara data dictionary. Kemudian fungsi klien. Nah, fungsi klien itu sendiri adalah klien itu bisa mengatur user interface ya. Klien itu bebas dalam mengatur user interface. Kemudian klien itu sendiri dapat menerima dan memeriksa sintak input dari pemakai. Kemudian klien itu dapat menggunakan aplikasi yang pastinya sudah disiarkan oleh server. Kemudian klien itu menyediakan akses basis data secara bersamaan. Kemudian yang terakhir menyediakan control recovery. Ya, itu fungsi daripada klien. Kemudian kita bahas sedikit tentang cara kerja dari sistem klien dan server. Di sini ada tata cara kerja dari sistem klien dan server. Sistem klien dan server itu sendiri berjalan setidaknya pada dua sistem komputer yang berbeda. Biasanya itu sebuah server melayani beberapa komputer klien, ya. Walaupun mungkin ada juga yang hanya melayani satu klien saja. Itu yang dinamakan dengan peer to peer atau point to point. Ya. Jadi server itu tidak semestinya melayani banyak klien, tapi bisa satu saja, ya. Itu disebut dengan peer to peer atau point to point. Kemudian klien merupakan sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan. Nah, apabila pemakai ingin mengakses informasi, bagian aplikasi klien ini mengeluarkan permintaan yang dikirimkan, ya. Itu mengeluarkan permintaan yang dikirimkan melalui jaringan kepada server. Nah, server itu sendiri menjalankan permintaan dan mengirimkan informasi kembali kepada klien. Itu. Nah, proses dari server ini berperan sebagai aplikasi yang mengelola sumber daya milik bersama seperti database, ya, printer atau jalur komunikasi, ya. Share printer itu bisa dilakukan melalui server, itu bisa, ya, printer kemudian mengakses satu aplikasi dengan berbagai berbagai user, itu bisa dilakukan. Yang pastinya kita memilih komputer yang bisa kita jadikan sebagai server, ya. Pastinya spesifikasinya memadai. Kemudian proses klien ini meliputi program-program untuk mengirimkan pesan permintaan pada server. Nah, serta melakukan pengaksesan pada data seperti mengedit, menghapus atau menambah data. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh klien dan server. Ya, yang pertama ini ada kelebihan klien, ya. Ini ada kelebihan klien. Yang pertama ada kecepatan akses yang lebih tinggi. Nah,
Untuk kelebihan klien di sini adalah memiliki kecepatan, ya, memiliki kecepatan untuk mengakses sebuah sistem itu bisa dilakukan dengan cepat atau lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kelebihan klien sistem keamanan dan administrasi itu lebih baik, ya, karena data-datanya itu tercakup di dalam suatu server sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang, gitu ya. Kemudian sistem ini membackup data lebih baik, itu konsep daripada kelebihan klien. Kemudian kekurangannya apa? Nah, kekurangannya yang pertama, biaya, ya. Pastinya biaya itu lebih mahal karena membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus untuk menjadi server, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menjadikan suatu server itu komputer harus memiliki spesifikasi yang khusus, ya, yang RAM-nya besar, kemudian yang memadai lah, ya, yang memadai untuk menyimpan pastinya banyak data gitu yang dapat diakses oleh banyak orang juga. Kemudian kekurangannya selanjutnya adalah ini sifatnya ketergantungan, ya, ketergantungan terhadap server. Nah, jika suatu waktu server terganggu, maka keseluruhan jaringan akan terganggu, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, contoh daripada klien dan server. Nah, kalau untuk contoh dari klien dan server di sini mengacu pada desain aplikasi atau macam dari arsitektur aplikasi klien server tersebut. Nah, di antaranya ada one tier, ya, one tier atau standalone, ya. Standalone. Pada arsitektur ini semua proses dilakukan pada mainframe. Nah, itu model pertama, ya. Model pertama itu kita sebut dengan one tier. Kemudian kalau model yang kedua itu kita sebut dengan two tier, ya. Itu model kedua dari client server, kita sebut dengan two tier. Kalau model ketiga kita sebut dengan the tier. Kemudian kalau model keempat itu multi tier. Ini kita bahasnya cukup poin-poinnya aja, ya. Jadi tidak terlalu melebar pembahasannya. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Karena kita lanjutkan di minggu besok, ya. Minggu pertemuan besok kita akan coba langsung praktekkan bagaimana kita mengonsep client server, ya, sekaligus melakukan konfigurasi DBMS kita, dan kita coba untuk hubungkan antara client dan server. Pastinya kita nanti akan coba membuat program-program sederhana dan langsung kita konfigurasikan dan dapat diakses oleh beberapa user. Oke, semoga dengan adanya penjelasan hari ini kiranya dapat menambah wawasan kita bersama, ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.